Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini, yang menonton podcast ini, selamat menyaksikan. Semoga kalian nggak bosan ya dengerin cerita saya. Jadi, saya mau cerita sekilas nih ya. Dari judul saya ini, PGK is my second life gitu. PGK ini adalah rumah kedua saya. Kenapa kok saya bisa katakan begitu? Nah, saya coba cerita ataupun saya coba flashback ke masa lalu ya. Flashback ke awal-awal saya gabung PGJ nih. Nah, jadi saya gabung di PGJ itu saya lupa tepatnya bulan apa. Tapi pada saat itu ya pada saat-saat pandemi gitu ya. Pandemi itu udah melanda, kita dirumahkan, diliburkan, dan kegiatan belajar mengajar secara daring itu belum terlalu efektif seperti sekarang gitu. Yang pada saat itu ya tugas masih wajar lah, maksudnya masih sedikit. Kemudian tidak ada pembelajaran yang memakai Zoom, Google Meet dan sebagainya. Nah, otomatis ya waktu lebih banyak lah gitu, waktu santainya. Terus juga kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kemana-mana, sebisa mungkin menghindari kerumunan gitu. Nah, lama-lama tuh bosen kan, kayak sampai kapan nih, sampai kapan mau begini terus gitu. Itu kan pasti orang-orang yang terbiasa keluar rumah ketika disuruh berdiam diri tuh kayak ada perasaan ya nggak betah gitu lah. Nah, akhirnya saya cobalah scroll nih di IG, di media sosial, apa sih komunitas yang bisa saya ikutin, yang bisa menambah pengalaman, menambah wawasan gitu, menambah teman, ataupun ya pokoknya itu membawa ke dalam kebaikan gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan PGC, saya daftar, saya ikuti seluruh rangkaian rangkaian seleksinya gitu. Alhamdulillah waktu itu saya terpilih sebagai salah satu admin PGC. Nah, kemudian karena banyaknya permintaan dari peserta-peserta kajian yang kita adain ataupun kegiatan-kegiatan lain gitu ya, peserta tuh banyak gitu yang request, ayo dong kak bikin di wilayahku di Jatim, misal ayo dong kak bikin di mana Jakarta, Jabar gitu. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian kita memutuskan nih, oke lah kita coba mencar ke wilayah, tapi di pusat juga tetap ada kegiatan gitu. Nah, kita coba nih. Waktu itu ya saya masih ingat banget, kita admin pusat itu ngerangkap juga sebagai admin wilayah. Nah, jadi waktu itu saya sempet jadi ketua di wilayah Kaltim, dan posisi juga saya masih sebagai admin pusat. Ya, kalau dibilang berat nggak sih? Berat. Pernah nggak sih kayak pengen nyerah di tengah jalan, atau pengen udahlah berhenti aja, aku capek gitu? Sering, bukan cuma pernah tapi sering gitu. Tapi gimana caranya kita belajar untuk bersabar, untuk menahan diri gitu loh, biar tetap bertahan di situ. Masa dengan badai seringan itu aja kalian mau nyerah gitu kan? Nah, kemudian karena ada satu dan lain hal ya, akhirnya saya sempat resign dari PGK Kaltim, kemudian saya resign lagi di pusat, dan ya alhamdulillah saya bisa kembali lagi di 2021 ini. Terus gimana sih suka dukanya gitu ya?
kenapa kok bisa dibilang PJJ itu semacam rumah kedua gitu buat saya. Sebenarnya suka dukanya tuh banyak sih, apalagi waktu itu benar-benar kayak kita ngerintis PJJ itu dari awal. Kita bangun PJJ dari awal, kita susun visi misi, kita susun program kegiatan, kemudian cari pemateri kajian, menentukan judul, menentukan hari, tanggal. Ya banyak lah suka dukanya itu, udah nggak bisa dijelasin lagi dengan kata-kata gitu. Walaupun isi kami pribadi memiliki kesibukan yang berbeda-beda gitu ya. Ya pada saat itu PGK pusat bisa kompak gitu. Gimana ya, kayak komunikasi apa gitu enak gitu ya. Nah, ya untuk suka dukanya itu pasti ada lah setiap mau ada kegiatan gitu kan, pasti tuh ada suka dukanya. Nggak mungkin komunitas tanpa meninggalkan suka cita, suka duka, suka dan duka tuh kayak hambar gitu. Nah terus ya udah, kayak saya masih tetap berusaha stay, masih terus menggali ilmu gitu ya. Masih dari PGC ini saya belajar banyak hal juga sih sebenarnya, hal yang saya sendiri gak bakal dapetin itu di sekolah, gak bakal dapetin itu di rumah ataupun di tempat lain. Ya menurut saya ilmu berharga yang kayak semakin pelajaran kehidupan gitu. Dari sini saya bisa belajar tentang cara menghadapi orang. Di sini kita menghadapi orang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin si A ini tipe orang yang nggak bisa ditegur secara langsung, kemudian si B ini tipe orang yang blak-blakan gitu ya, frontal orang. Kemudian lagi si C yang tipe orangnya baperan gitu kan. Nah itu menjadi tantangan gitu, jadi ya memacu saya untuk terus belajar gimana sih cara aku menghadapi orang-orang yang kepribadiannya ini berbeda gitu dan tidak bisa disamakan. Nah dari situ juga saya belajar tentang manajemen waktu yang baik gitu ya. Ini kalau boleh saya jujur ya sama teman-teman semua nih, saya pernah ada di titik terbawah. Mungkin itu masih terjadi sampai sekarang, tetapi saya berusaha meminimalisir hal itu agar tidak terjadi. Jadi ya karena saya terlalu excited gitu ya sama yang namanya komunitas, sama yang namanya organisasi, saya sampai melupakan tugas-tugas di sekolah. Pada saat itu saya berpikir aku mau mencari kesenanganku sendiri, aku mau mencari hal-hal yang bisa bikin aku bahagia. Aku udah capek sekolah, aku udah capek ngerjain tugas tiap hari gitu kan. Ya udahlah, nanti aja tugasnya, bisa aja nanti gitu. Sampai pada satu hari saya ditanya gitu kan, ditanyanya ini via telepon. Saya sebagai murid ditelepon sama guru, mau ditelepon guru otomatis kaget dong. Ada apa dengan diri saya kok sampai guru ini mau nelpon gitu, sampai kayak sepedulinya itu sama saya. Akhirnya beliau menyampaikan gitu kan, kayak ya intinya harus seimbang gitu antara komunitas dan juga sekolah. Harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang jadi kewajiban yang harus diselesaikan segera gitu. Kemudian beliau menyarankan saya untuk memilih gitu ya. Pilihannya pada saat itu berat sekali menurut saya.
Saya yang sudah terlalu nyaman, terlalu merasa aman, terlindungi gitu pada saat berada di PGC pusat maupun PGC wilayah, disuruh memilih gitu. Pilihannya kamu harus pilih salah satu komunitas dari semua yang kamu punya gitu, atau kalau perlu untuk sementara waktu keluar dari semua komunitas yang ada. Pada saat itu posisi saya pegang amanah di PGC, kemudian ada di komunitas lain juga. Saya pegang sekitar 2-3 komunitas pada saat itu. Jujur setelah itu kayak saya mikir panjang lebar gitu. Saya nggak mungkin ninggalin, saya juga nggak rela, belum ikhlas gitu kalau harus meninggalkan. Nah, saya coba jalani, saya dengan percaya diri saya yakinkan beliau kalau misal saya bisa melengkapi tugas-tugas yang belum terselesaikan itu dalam jangka waktu 2 minggu. Ternyata saya gagal. Dalam jangka waktu 2 minggu itu hanya beberapa tugas yang terselesaikan. Dan setelah itu ya udah, saya kayak udah mulai males lagi gitu. Nggak tahu ya, nggak nemu semangat gitu. Nah, udah kayak dari situ masih baik-baik aja gitu kan. Belum ada perasaan bersalah, nggak ngerjain tugas dan lain-lain. Tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, ujian akhir semester 1 juga udah dilewatin. Dari situ kayak saya tersadar, mau sampai kapan sih saya terus-terusan ada di posisi ini, posisi yang membuat saya nyaman tapi membuat satu sisi sekolah saya terancam gitu. Ya saya harus bisa survive, harus bisa keluar dari zona nyaman ini gimana pun caranya. Nah, jadi akhirnya setelah berpikir panjang kali lebar gitu ya, saya memutuskan untuk keluar dari PGC. Ya harapannya dengan saya keluar itu tugas-tugas dan kewajiban sekolah yang sempat saya tinggalkan itu bisa terselesaikan. Intinya PGC itu kan rumah kedua sih para rumah yang bisa justru bikin saya nyaman, bikin saya bahagia dan pengen terus-terusan menetap di situ. Kalian yang pernah jadi admin PGC pusat ataupun mungkin wilayah pasti ngerasain hal yang sama sih. Kalau emang kayak mau resign gitu tuh berat banget kalau saya pribadi ya. Nah, iya, jadi sebenarnya dari cerita saya tadi teman-teman tuh bisa ngambil kesimpulan sebenarnya ikut komunitas ataupun organisasi itu baik. Tapi kembali lagi nih, kita harus tahu prioritas waktu, kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Misal saya kasih contoh, dalam satu hari itu teman-teman punya kegiatan sekolah, mengerjakan tugas sekolah, kemudian mengurus organisasi ataupun komunitas online, dan membantu orang tua gitu ya misal. Nah, teman-teman udah bikin agenda nih, misal ya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang itu sekolah online plus ngerjain tugas-tugas sekolah. Kemudian habis zuhur misalnya sampai dengan jam 4 sore itu khusus untuk bantuan orang tua. Nah, baru dari jam 4 sampai malam itu kayak waktunya kalian bebas gitu ngurus komunitas. Dan kembali lagi sebenarnya kayak ke standar prioritas sih.
Jadi misal dalam satu waktu bersamaan ada rapat, ada tugas yang harus dikumpulkan, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang menumpuk. Jadi pemikiran gini, kalau misal rapat kenapa sih itu gitu, oh masih bisa diwakilkan nih sama admin lain kalau misal aku nggak hadir. Tapi kalau tugas sekolah kan apa ya, istilahnya itu tuh individual gitu, jadi nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan. Berarti yang harus dihadiri adalah, yang harus dikerjakan adalah tugas sekolah. Nah, nggak masalah, nggak ada larangan untuk kita join komunitas, tapi jangan sampai dengan kita ikut komunitas itu justru kita dicap jelek gitu sama lingkungan sekitar, termasuk lingkungan sekolah. Ya mungkin ini aja sih yang bisa saya sampaikan ya, saya sharing-sharing ke teman-teman. Kalau misal ada yang mau lanjut sharing gitu ya, boleh DM di IG saya @lily.ftnstc. Ya bebas, teman-teman bisa cerita-cerita ataupun curhat seputar organisasi ataupun di luar organisasi pun it's okay, kita saling berbagi pengalaman gitu ya. Ya mungkin sekian sih dari saya, kurang lebihnya tuh saya mohon maaf. Kalau ada kebaikan itu datangnya dari Allah, kalaupun ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.